Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih ada sempat, masih ada waktu untuk kita terus bisa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal saleh dalam kehidupan ini. Maka bila mana kita yang diberikan kesempatan ini bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, maka kita akan tergolong orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Tetapi bila mana kesempatan ini kita abaikan, kita sia-siakan, kita khawatir kita akan tergolong orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, contoh kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Sehingga bila mana kita bisa meneladani beliau, sekecil apapun di antara ibadah yang bisa kita lakukan, maka insya Allah dengan itu pula kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya saat ini kita berada di Jumat pertama bulan Januari tahun 2023. Begitu cepat rasanya waktu berjalan. Pertukaran waktu begitu cepat terjadi, sehingga siang berganti malam, malam berganti siang. Saat ini kita sudah berada di tahun 2023. Maka izinkan saya menyampaikan wasiat yang sangat singkat melalui mimbar yang mulia ini. Bagaimana kita memaknai tahun baru ini? Apa yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini? Ingat rahmat Allah, hadirnya kita di sini di tahun baru menandakan kita diberikan kesempatan. Kita masih diberikan peluang. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk investasi kebaikan, untuk terus kita tingkatkan amal saleh. Karenanya saya mengajak diri saya dan kita semua agar kita jadilah orang-orang yang cerdas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hendaklah semua kita ini menjadi orang yang cerdas. Dan di sisi lain, jangan sampai kita menjadi orang yang tolol. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Siapa orang yang cerdas itu kata agama? Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasulullah SAW bukan mereka yang bergelar sarjana tinggi, bukan mereka yang bertitel banyak, tetapi ada dua indikator orang itu dikatakan cerdas dalam agama. Yang pertama, mandana nafsahu, mereka yang selalu menghitung-hitung dirinya. Berapa kebaikan yang sudah dia lakukan, berapa dosa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan ini, sehingga dia bisa timang-timang, dia bisa pikirkan, dia bisa hitung-hitung. Bila mana dia merasa
kebaikannya lebih sedikit dari kemaksiatannya, maka segera dia tambal, segera dia lakukan kebaikan-kebaikan. Agar apa? Keburukan yang dia lakukan bisa dihilangkan dengan kebaikan yang dia hadirkan. Karena itu rahmat Allah, kita ingat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian, kata Umar, sebelum Allah menghitung kita semua. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan 2023, berarti mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Sebagai contoh begini saja, kalau saat ini kota amal yang dijalankan tadi, ini contoh. Kalau kita setiap kali kita menabung di kota amal itu masih mainannya 2.000, berarti dalam sebulan ada 4 kali sholat Jumat. 4 kali 2 itu berarti 8.000. Kalau kali setahun, hadirin Allah, maka kita sudah investasi 96.000. Apakah masuk di logika kita? Setahun kita hanya bisa berinvestasi 96, sementara kita diberikan kesehatan luar biasa. Tidak pernah sampai kita jantungan, tidak pernah sampai stroke kita. Bayangkan saudara kita di samping, ada yang stroke, ada yang jantungan, harus mengeluarkan 600 juta, 700 juta untuk dia pasang ring saja. Tetapi kita tidak pernah sampai di situ. Allah menjaga kita, Allah menyelamatkan kita, Allah memberikan segala-galanya. Tetapi kalau investasi kita hanya 96, masih terlalu kecil dibanding nikmat yang kita terima. Maka bila mana kita tahu, oh saya masih kecil, maka tahun 2023 saya harus lebih banyak. Kira-kira begitu. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah mereka yang banyak persiapannya menghadapi yang namanya kematian. Kita tahu bahwasanya kematian itu hanya meninggal, menunggu waktu saja. Kita hanya sedang menunggu saja, menanti saja. Tetapi bila mana di dalam penantian ini kita tidak banyak investasi, kita tidak banyak beramal saleh, maka sebenarnya kita sudah menjadi orang yang tidak benar. Itu yang disebut dengan orang yang bodoh dalam kehidupan ini. Maka orang yang cerdas yang kedua selalu menghadirkan kebaikan untuk menjemput yang namanya kematian. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tolol dalam hidup ini. Siapa mereka yang tolol? Dua indikatornya kata Rasul. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya dalam hidup ini. Sehingga apapun yang diinginkan hawa nafsunya, itulah yang dia perturutkan. Di saat dia mau bersedekah, jangan kata hawa nafsunya, ya sudah, dia perturutkan hawa nafsunya. Di saat ke masjid tidak jadi, kenapa? Karena nafsunya mengatakan jangan ke situ. Hadirat Allah, tidak ada orang yang tidak memiliki nafsu. Tetapi bagaimana kita mengarahkan nafsu ini supaya kita bisa menghadirkan kebaikan. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Aku, kata Nabi Yusuf, tidak pernah mengatakan diri saya bebas dari nafsu, karena kita punya nafsu. Baik buruk itu juga nafsu namanya. Tetapi bagaimana kita memanage nafsu, mengendalikan nafsu? Innan nafsa la ammaratun bisu. Bila mana kita memperturutkan nafsu, maka nafsu itu sejatinya akan mengajak kita kepada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, orang yang bodoh itu adalah watamanna 'alallahil amani. Orang yang berangan-angan saja, berandai-andai saja dalam hidup ini. Beda orang yang berniat, punya azam, oh saya ingin seperti ini, dia buktikan dengan kerja keras. Saya ingin lulus ujian, dia belajar yang rajin. Saya ingin sukses dalam hidup ini, dia bekerja sungguh-sungguh. Tetapi orang yang amani, orang yang berangan-angan, itu hanya berpikir, sekiranya saya nanti begini, kalau ini mohon maaf, dia punya kelewang misalnya, atau dia punya pedang, ini akan laku sekian triliun, saya akan buat ini, sebuat ini. Selalu berpikir yang tidak jelas. Maka orang ini sudah stres sama Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh dalam hidup ini dengan angan-angan yang terlalu tinggi tetapi tidak dibuktikan dengan kerja nyata. Ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mengawali tahun 2023 ini kita memilih menjadi pribadi yang cerdas,
menjadi orang yang pintar, yang selalu menghitung-hitung diri kita, sehingga bila mana kita tahu posisi kita, kita akan melakukan kebaikan dan kita selalu bersiap untuk menjemput yang namanya kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.